Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Pratama dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Fuad Najib Ar-Rasyid dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM akhir 065. But in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil wawancara dan observasi mengenai perkembangan peserta didik yang telah kami lakukan di SMP Negeri 2 Karangdowo. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Rahmawati MPD selaku pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan kepada Ibu Guru BK SMP Negeri 2 Karangdowo yakni Ibu Tri Hastuti yang sudah berkenan kami wawancarai. Langsung saja untuk pemaparan hasil observasi dan wawancara, yakni perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang progresif dan berkesinambungan untuk mencapai kematangan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan pendidikan. Pada wawancara dan observasi kali ini di SMP Negeri 2 Karangdowo, kami mewawancarai guru bimbingan konseling atau guru BK dan beliau menerangkan mengenai perkembangan peserta didik mulai dari faktor, contoh kasus, hingga upaya dari sekolah untuk menangani permasalahan tersebut. Perkembangan peserta didik di SMP Negeri 2 Karangdowo berupa perkembangan fisik dan perkembangan pembelajaran. Perkembangan fisik yang berupa berat badan, tinggi badan, dan perubahan fisik lainnya. Sedangkan perkembangan psikologisnya yaitu perkembangan pada segi emosi, sifat, dan tingkah laku yang belum stabil. Usia SMP peserta didik masih membawa kebiasaan di waktu SD. Etika dan moral peserta didik cenderung mudah goyah karena terpengaruh dari berbagai hal dan narasumber butuh proses dan waktu untuk mengarahkan peserta didik dalam perkembangan karakter dan moral yang positif. Perkembangan pembelajaran berupa akademik dan non-akademik. Narasumber menerangkan bahwa memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan prestasinya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan berpartisipasi dalam perlombaan seperti Krenovat, festival seni, sepak bola, bola voli, dan olimpiade sains nasional. Narasumber juga menerangkan bahwa peserta didik di SMP Negeri 2 Karangdowo ini banyak yang terpengaruh dari faktor teman dan juga faktor keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga menurut Delyono 2005. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan orang tua merupakan area terdekat untuk merasakan kasih sayang, rasa aman, perlindungan, dan juga perilaku adil untuk anak. Narasumber juga menjelaskan di SMP Negeri 2 Karangdowo ini masih banyak anak yang kurang kasih sayang dari keluarganya, yang disebabkan dari perceraian ayah dan juga ibunya, sehingga si anak yang terkena dampaknya dan cenderung kurang bersemangat dalam belajar. Karena kasus tersebut, dari guru BK mencoba melakukan pendekatan personal agar siswa mau terbuka. Guru BK tersebut juga memberikan contoh kasus di lingkungan keluarga, yaitu siswa sering terlambat masuk sekolah karena orang tua tidak membangunkannya. Selain kasus tersebut, terdapat kasus di mana siswa yang dari rumah pamit kepada keluarganya, terutama orang tuanya, untuk berangkat sekolah ternyata tidak sampai ke sekolah. Namun pada jam pulang sekolah, si siswa tersebut ikut pulang ke rumahnya. Sebagai guru BK menanggapi kasus ini dengan menggunakan cara home visit, yang ternyata dari penjelasan si anak tersebut bisa disimpulkan bahwa si anak tersebut kurang mendapatkan komunikasi yang baik dari keluarganya. Pengaruh teman sebaya berdasarkan keterangan narasumber yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Dalam satu kasus, pada peserta didik yang saat kelas 7 sampai 8
prestasinya bagus. Namun menginjak kelas 9 justru mengalami penurunan. Setelah diteliti dan ditanya ternyata pengaruhnya karena mengikuti teman-temannya ke hal-hal yang negatif yang mengakibatkan turunnya semangat belajar. Dan selain itu, kasus karena pengaruh teman sebaya di SMP Negeri 2 Karangdowo ini masih adanya bullying yang sampai mengarah ke tindakan fisik, yaitu memanggil nama orang tua dan menyembunyikan alat tulis. Dalam hal tersebut, pihak sekolah terutama guru BK dan juga wali kelas apabila benar-benar sudah melewati batas, maka akan dipanggilkan orang tua murid tersebut dan akan dilakukan komunikasi antara kedua belah pihak untuk mencari jalan tengahnya. Pengaruh perkembangan peserta didik lainnya yaitu faktor genetik dan juga kepribadian. Faktor ini merupakan kondisi individu yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Faktor ini sangat berpengaruh terutama usia SMP. Di usia SMP adalah saat di mana peserta didik mulai mencari jati dirinya. Narasumber di sini memberikan contoh kasus yaitu peserta didik berinisial F yang dimana ia berusaha mencari jati dirinya namun dengan cara yang negatif, yaitu dengan cara jarang masuk sekolah dan dari 8 pertemuan hanya masuk 2 kali pertemuan. Kemudian siswa berinisial A yang sangat aktif di akademis dan ia berani memberikan pencerahan bagi anak-anak yang jarang masuk, bahkan respon dari anak-anak yang jarang masuk tersebut memberikan respon positif. Karena hal tersebut, si peserta didik mencerminkan sifat pemberani karena mau mengingatkan teman-temannya yang tidak mau masuk sekolah agar jauh dari sifat-sifat yang negatif. Pengaruh teknologi atau gadget. Pada pengaruh ini, narasumber menerangkan bahwa di SMP Negeri 2 Karangdowo melarang peserta didik membawa gadget ke sekolah. Namun ada pembelajaran yang menggunakan HP atau gadget tetapi tetap dibawa pengawasan oleh guru. Beliau menjelaskan gadget inilah yang dapat menjadi penentu bagaimana arah perkembangan anak, mengarah ke positif ataupun ke hal negatif. Maka dari itu sekolah mengadakan razia HP yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Beliau mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini. Berpengaruh namun tidak terlalu besar seperti pengaruh yang lain. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini sudah gratis, fasilitas juga sudah disediakan dan mungkin orang tua hanya menyiapkan untuk seragam serta alat tulis untuk peserta didik. Meskipun ekonomi tidak menjamin perkembangan peserta didik, namun tetap perlu diperhatikan juga. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan peserta didik, peran sekolah, orang tua, dan guru sangat menentukan sekolah. Sekolah dapat mewadahi potensi dalam diri peserta didik yang perlu untuk dikembangkan agar berguna di masa mendatang. Guru sebagai fasilitator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan pembimbing dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Peran sebagai fasilitator, guru hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar terhadap peserta didik. Kemudian orang tua memiliki peran besar dalam hal ini. Keharmonisan keluarga akan berpengaruh dalam perkembangan anak. Untuk terciptanya keharmonisan tersebut, perlu adanya komunikasi yang baik antara si anak dengan orang tuanya. Selanjutnya, kesimpulan. Pada wawancara observasi di SMP 2 Karangdowo ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan peserta didik di sekolah tersebut berupa perkembangan fisik psikologis dan perkembangan pembelajaran. Kemudian pengaruh yang mempengaruhi perkembangan tersebut dapat berupa faktor lingkungan keluarga, teman sebaya, atau selanjutnya genetik atau kepribadian, dan teknologi atau gadget. Peran sekolah, guru, dan orang tua sangat menentukan perkembangan peserta didik. Itu saja pemaparan dari kelompok kami
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.